Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kami dari kelompok 2 saat ini sudah diberi kesempatan untuk mempraktikkan praktik coaching pada tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Di sini kami akan mempraktikkan praktik coaching dan saat ini yang bertindak sebagai coach adalah saya sendiri, Anggi Desmita, dan rekan kelompok saya, Pak Ihsan, yang bertindak sebagai coach. Baik, kami akan memulai praktik coaching. Yuk, mulai. Assalamualaikum Bu Anggi, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Pak Ihsan, alhamdulillah sehat ini walaupun padat nih kegiatan. Kalau Pak Ihsan gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Memang awal ajaran baru ini lagi padat-padatnya kegiatan ini ya, MPLS. Jadi Betul sekali. sibuknya belum adaptasi nih kita nih. Kemarin dari PPDB, MPLS, guru udah belum lagi nyiapin materi tahun ajaran baru ya Pak Ihsan. Iya, masih belum adaptasinya karena kemarin lama juga libur ya, jadi belum adaptasi kerjaan, masih agak kagok gitu Bu. Alhamdulillah baik juga saya Bu Anggi, sehat, alhamdulillah. Wah, ada apa nih Pak Ihsan? Ini Bu, iya ini nih saya sedikit kira-kira Ibu lagi sibuk nggak nih? Kayak kira-kira ada mau obrolan. Oh enggak Pak Ihsan ya, kebetulan saya lagi santai nih, lagi istirahat. Ada apa nih Pak Ihsan? Bu Anggi ya. Jadi saya ngeganggu nih. Saya pengen ya sharing tentang diri saya gitu dalam menghadapi tugas-tugas. Ya mungkin nggak lama sih Bu, kisaran 25 menit lah kita ngobrol. Ya Bu, saya mudah-mudahan nggak mengganggu aktivitas Bu Anggi nih. Oh enggak Pak, saya lagi santai banget ini. Pengen dengerin nih. Mau sharing sama Pak Ihsan. Terima kasih Bu Anggi. Jadi saya ini bingung nih Bu. Tapi boleh tahu nggak Pak Ihsan? Saya jadi pengen tahu ini tujuan tiba-tiba Pak Ihsan mau ngobrol nih apa nih tiba-tiba? Ini Bu, saya bingung ini menghadapi anak ya Bu ya, anak kelas 6 tuh. Jadi anak kelas 6 itu kan di tahun kemarin tuh, jadi entah kenapa itu mereka kebersamaan dengan teman-temannya itu tidak seperti sebelumnya lah gitu, tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya melihat di situ saat pembelajaran kerja kelompok gitu tuh bersama dengan teman-temannya di kelas ataupun di luar kelas, pokoknya yang bentuknya kerja kelompok aja tuh, mereka terkesan tidak mau ini Bu, tidak mau bareng-bareng gitu tuh. Jadi malah seperti ada pemisah antar kelompok gitu tuh Bu. Itu yang saya bingungin sekarang nih Bu Anggi nih. Mudah-mudahan setelah saya ini ngobrol dengan Bu Anggi nih, ada pencerahan gitu Bu Anggi. Kita sharing ya Pak Ihsan yang ngobrol ya. Iya Bu. Oh jadi Pak Ihsan lagi bingung dengan keadaan murid yang kurang ada rasa kebersamaan atau kerjasama gitu ya di kegiatan pembelajaran ini Pak Ihsan. Iya betul Bu. Jadi kegiatan pokoknya saat kegiatan pembelajaran yang sifatnya kelompok aja Bu. Kalau yang kelompok itu pokoknya anak kurang berbaur semuanya gitu tuh. Jadi ada sekat-sekat itu di antara kelompok-kelompok. Kurang bareng-bareng gitu ya. Kurang bareng-bareng. Iya betul Bu. Malah sendiri-sendiri. Iya betul. Ya tadi kan Pak Ihsan mengatakan bahwa murid-murid tuh belum bisa saling bekerja sama saat pembelajaran. Memang saya pengen tanya dulu nih, memang menurut Pak Ihsan idealnya murid-murid di kelas itu harusnya seperti apa sih Pak Ihsan?
idealnya menurut Pak Ihsan gitu? Mestinya kan kalau Baiknya kerja di kelompok itu idealnya ya namanya kelompok berarti kan kerjanya bersama-sama Bu ya. Kayak teamwork lah gitu. Kalau teamwork itu berarti satu sama lain saling saling mendukung gitu tuh Bu. Itu namanya kerja kelompok. Tapi saya amati nih kalau ada kegiatan kerja kelompok justru ada saja tuh anak-anak yang seperti itu Bu yang tidak mau berbaur. Intinya mah anak itu seperti ada penyekat gitu Bu, ada pemisah. Jadi masing-masing gitu ya Pak Ihsan ya? Jadi nggak semuanya berbaur akhirnya kan. Nah, itu tuh Bu. Iya benar. Terus ngomong-ngomong nih, saya pengen tahu. Lalu setelah mengamati hal tersebut gitu Pak Ihsan, apa yang sudah Pak Ihsan lakukan agar murid-murid tuh bisa kompak, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok? Pak Ihsan sudah pernah melakukan apa nih setelah mengamati hal itu? Sebenarnya saya sudah ini Bu, sudah sering melakukan metode pembelajaran diskusi dari kelompok ya di kelas itu sering. Jadi maksudnya kan dengan metode tugas kelompok dan pembelajaran berkelompok itu kan untuk merangsang anak dan memacu biar dia bisa bekerja sama dengan teman gitu tuh. Betul. Biar bisa berkolaborasi dengan temannya, biar jangan kerja sendiri-sendiri gitu. Tapi ya Iya. saya amati belum gitu Bu. Oh jadi sebenarnya Pak Ihsan tuh udah memasukkan metode pembelajaran diskusi yang memang itu udah bagus sih Pak, karena di sini kan niat tujuan Pak Ihsan adalah menerapkan metode diskusi itu agar sesuai dengan tujuan Pak Ihsan membuat adanya interaksi, kolaborasi, kerjasama gitu ya di antara murid-muridnya itu biar terjalinlah kebersamaannya gitu. Makanya dibuat metode diskusi tadi itu sebenarnya udah bagus. Cuma karakter kerjasamanya ini menurut Pak Ihsan masih belum muncul sepenuhnya gitu ya Pak Ihsan ya. Kalau dalam skala nih ya, dari skala 1 sampai 10 gitu, di mana posisi Pak Ihsan sekarang dalam mencapai tujuan yang tadi sudah pernah dilakukan? Posisi sekarang yang saya rasakan gitu Bu, saya tuh posisi di skala 5 Bu Anggi. Ya, di skala 5. Masih di skala 5. Sedangkan Pak Ihsan inginnya berada di posisi berapa capaian tujuan itu? Kalau saya sih inginnya mah ideal ya Bu ya. Jadi inginnya mah yang ideal gitu Bu. Minimal di skalanya skala posisi 9 lah gitu Bu. Jadi itulah yang saya harapkan gitu tuh. Yang diharapkan ya, inginnya berada di posisi itu tujuannya. Iya betul. Terus kalau metode diskusi sudah dilakukan, menurut Pak Ihsan, sebenarnya itu udah bagus sih Pak Ihsan dengan metode diskusi itu. Tapi menurut Pak Ihsan belum terlaksana lagi nih gitu. Kira-kira selain metode diskusi, pasti kan ada cara lain nih Pak Ihsan. Nah, kira-kira menurut Pak Ihsan ada nggak sih cara lain yang pernah dicoba gitu? Kok putus-putus ini Pak Ihsan, halo? Refleksi saya lakukan terkait dengan sikap. Saya akan memberikan apresiasi pada murid yang menjalin kerjasama itu. Tapi ya kenyataannya sudah saya lakukan juga, tapi masih ada seperti itu gitu Bu. Jadi masih ada sekat pemisah gitu tuh antara teman-temannya di dalam satu kelompok itu. Itu Bu Anggi. Itu yang masih saya rasakan Bu. Betul. Jadi itu dalam kegiatan pembelajaran ya Pak Ihsan ya, sudah dilakukan gitu. Cara lainnya mungkin menurut Pak Ihsan adalah memotivasi murid sebelum pembelajaran. Nah itu kan dalam konteks kegiatan di kelas. Lalu bagaimana, pernah nggak Pak Ihsan tersirat gitu, bagaimana membangun rasa kebersamaan tapi di luar kelas gitu? Gimana menurut Pak Ihsan? Kalau selain di dalam kelas, membangun rasa kebersamaannya saat di luar pembelajaran. Ya, nanti mungkin ini Bu, nanti saya akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya
outdoor ya Bu ya. Jadi Betul. bukan hanya kegiatan diskusi saja gitu tuh, untuk menjalin anak tuh bisa apa ya, teamwork-nya saling menguatkan dan lain-lain, bisa berkolaborasi. Saya akan mengadakan kegiatan-kegiatan kompetisi bergu gitu Bu. Jadi Hmm. permainan-permainan gitu tuh. Jadi tapi saya adakan di luar, bukan di kelas. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini bisa menumbuhkan semangat anak untuk berbaur gitu tuh sesama kelompoknya gitu. Minimal dalam diri anak itu tidak ada apa ya, penyekat lah gitu, tidak ada pemisah bahwa kelompok saya itu ya kurang ideal atau gimana gitu tuh Bu Anggi. Mudah-mudahan tumbuh sendiri anaknya tuh. Jadi saya akan mengajak kegiatan yang sifatnya eh, memacu anak untuk berkolaborasi, tapi sifatnya di luar gitu Bu, di luar sekolah, di luar kelas Wah. maksudnya. Iya. Wah, itu ide yang luar biasa itu. Jadi selain di dalam kelas, di dalam pembelajaran, Pak Ihsan punya rencana akan membangun ataupun menjalin kebersamaannya itu di outdoor dengan Iya, betul. mengadakan tim bergu atau kompetisi apa gitu kan. Itu Iya, ide bagus itu Pak Ihsan. Maksudnya iya. rencananya selain yang tadi, oh bisa melakukan di luar kelas juga gitu. Terus kira-kira apa rencana Pak Ihsan dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana saya sih ingin memasukkan motivasi Bu ya, motivasi diri pada anak-anak gitu tuh, dalam kegiatan inti pembelajaran. Terus Hmm. lalu saya akan menjelaskan kepada murid-murid bahwa sikap kerjasama itu benar-benar sangat penting. Jadi Betul. penting untuk semuanya gitu tuh. Jangan Iya. sampai ada kesan bekerja sama tapi yang capek hanya beberapa orang, terus yang lain ada yang enak-enakan sendiri gitu tuh Bu. Nah Betul. itu saya berusaha menekankan ke arah seperti itu, dan di akhir saya melakukan refleksi Bu, Betul melakukan itu penting refleksi. itu, Pak. Mhm. Mhm. Dan juga di luar pembelajaran saya akan mengadakan itu tadi kompetisi kompetisi itu Bu, permainan-permainan bergu itu untuk melatih kebersamaan, kekompakan dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan cara-cara ini nih akan menumbuhkan rasa kebersamaan siswa dalam kelompok gitu tuh Bu, dalam mengerjakan tugas apapun. Terus